Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu kelas A yang saat ini sedang melaksanakan tugas agenda satu tentang nasionalisme ala gerakan hashtag kabur aja dulu. Kalian pernah dengar nggak hashtag kabur aja dulu? Salah satu bentuk hashtag yang lagi hot-hotnya belakangan ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, nasionalisme bukan lagi soal bendera dan lagu kebangsaan. Tapi bagaimana kalau nasionalisme justru muncul dari gerakan yang kelihatannya kabur, gerakan yang memilih pergi, diam, atau bahkan menghindar. Selamat datang di nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu. Sebuah refleksi tentang cinta tanah air yang tidak selalu lantang. Apa itu nasionalisme ala kabur aja dulu? Nasionalisme sering didefinisikan sebagai semangat mencintai dan membela tanah air. Tapi di era sekarang bentuknya bisa sangat beragam. Ada yang turun ke jalan, ada yang berkarya dari balik layar, dan ada yang memilih kabur. Kabur bukan berarti lari dari tanggung jawab. Kadang itu bentuk perlawanan yang paling sunyi. Tentu saja, gerakan kabur aja dulu tidak lepas dari kritik. Lari dari masalah, nggak nasionalis, cuma nginjak dari jauh. Tapi bukankah kritik juga bagian dari cinta? Bukankah mempertanyakan adalah bentuk kepedulian? Nasionalisme bukan soal setuju, tapi juga soal peduli. Terus, kenapa sih bisa ada fenomena kabur aja dulu? Gerakan kabur aja dulu muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, tekanan sosial, atau sistem yang stagnan. Banyak anak muda memilih escape dari pekerjaan, dari negara, bahkan dari percakapan politik. Tapi, apakah itu berarti mereka tidak peduli? Atau justru mereka sedang mencari cara baru untuk peduli? Padahal terdapat berbagai macam bentuk nasionalisme. Nasionalisme ini tidak harus heroik. Nasionalisme bisa lewat karya seni yang menyuarakan keresahan. Nasionalisme bisa melalui teknologi yang menyelesaikan masalah lokal lewat komunitas diaspora yang tetap peduli pada kampung halaman. Mereka mungkin kabur, tapi hati mereka tetap tertambat pada Indonesia. Banyak anak muda yang menyalurkan nasionalisme lewat karya, film, musik, desain, bahkan meme. Mereka mungkin tidak bicara langsung, tapi pesannya tetap sampai. Saya pernah merasa ingin kabur dari berita yang bikin stres, dari sistem yang bikin lelah, tapi di tengah pelarian itu, saya justru menemukan alasan untuk kembali. Mungkin bukan secara fisik, tapi lewat pikiran, karya, dan harapan. Kemudian, menurut saya, nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu bukan tentang menyerah, tetapi tentang mencari ruang untuk bernapas, berpikir, dan kembali dengan cara yang lebih bijak. Jadi, kalau kamu melihat temanmu yang ingin kabur, mungkin itu adalah langkah awal untuk mencintai Indonesia dengan cara yang lebih jujur. Berikut adalah pendapat dan pernyataan sikap kami terkait dengan nasionalisme ala hashtag kabur aja dulu. Saya percaya bahwa nasionalisme tidak harus selalu terlihat heroik. Kita bisa belajar dari sejarah, tapi juga harus berani mendefinisikan ulang cara kita mencintai negeri ini. Saya tidak malu bilang kalau saya pernah kabur dari isu sosial, tapi itu bukan berarti saya tidak peduli. Saya cuma butuh ruang untuk berpikir jernih supaya bisa kembali dengan suara yang lebih kuat. Saya yakin mereka yang pergi merantau dari Indonesia bukan berarti lupa,
Justru dari kejauhan, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang perlu diperbaiki. Saya mendukung nasionalisme yang sehat. Kalau kita terlalu lelah untuk peduli, maka istirahat adalah bentuk cinta. Kita tidak bisa menyelamatkan negeri kalau kita sendiri hancur. Saya memilih untuk tidak ikut arus. Kadang, diam adalah bentuk perlawanan. Kabur adalah strategi, dan strategi adalah bagian dari perjuangan. Saya mencintai Indonesia lewat karya, melalui ruang, bangunan, dan lingkungan yang bermakna. Setiap rancangan adalah bahasa saya, dan jeda hanyalah cara untuk kembali berkarya bagi negeri. Saya tidak ingin menghakimi siapapun yang memilih kabur, karena dalam pelarian itu ada harapan untuk kembali. Nasionalisme tidak melulu soal di mana kita berdiri, tapi kemana hati kita tertuju. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Menurut yang pandangan kami, nasionalisme tidak melulu soal berada di negara ini dan memperjuangkan, karena kita bisa memperjuangkannya melalui dengan berada di luar negeri. Baiklah, demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.